Hah? Iya, tadi aku penuhkan air udah nyuci. Iya, aku ngejum. Ini kok nggak ada suara, Mayang? Apa memang kenapa nggak ada suara ya? Udah mau jom, kalau jangan ada.
Halo, halo. Halo, Bu. Oke. Ini masih 13 mahasiswa nih. Yang lainnya mana ya? Oke, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah Vkon setelah UTS. Oke, sebelum ke materi, saya izin share untuk kegiatan hasil dari kegiatan perkuliahan di mahasiswa terhadap LMS-nya di sesi 9. Jadi kan saya setiap hari Rabunya selalu menginfokan kalau jangan lupa untuk melakukan kegiatan perkuliahan sebagai persyaratan presensi, yaitu mengerjakan kuis, mendownload materi, atau menuliskan komentar. Nah, di sini saya sudah dapat laporannya atau reportnya untuk di sesi 9. Nah, ini ada nama-nama mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan tersebut. Kayak ini ya. Nah, saya mahasiswa itu hadir jika ini sudah dilakukan. Jadi kalau ada angka-angkanya ini berarti otomatis hadir nih. Mengerjakan kuis, ini kan kuis pembelajaran 9. Nah, ini ada nilainya, otomatis presensinya hadir. Nah, saya akan mengalfakan jika di sini nih, di ketiga postingan ini, tidak ada aktivitas sama sekali atau kosong nih. Nah, ini otomatis alfa, gitu ya. Jadi saya sudah berikan kesempatan sampai hari Rabu untuk melakukan kegiatannya, jadi saya bisa ngerekap presensinya sekarang gitu. Oke. Nama Arnita, Bu, bisa tengok, Bu. Nggak nampak. Oke, tolong di-mute dulu ya, supaya fokus dulu. Nah, tadi sudah ke bagian laporan kegiatan perkuliahan mahasiswa di LMS di setiap sesinya. Nah, ini saya tunjukkan untuk sesi 9, yaitu minggu lalu ya. Nah, ini nih. Kalau yang kosong strip seperti ini, otomatis presensinya alfa. Gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Lagi ya, kalau nanti, Bu, saya kok alfa? Nah, ini saya udah ada buktinya nih. Nih. Meskipun kalian cuman mengerjakan kuis aja gitu ya, mengerjakan kuis, nilainya 50 juga nggak apa-apa. Gitu ya, ini masih terhitung presensi kehadiran. Nah, ini nggak apa-apa nih. Ini masih tergolong, masih dimaafkan lah untuk hadirnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini presensi ini kenapa selalu saya wanti-wanti setiap minggunya? Karena presensi kehadiran di LMS ini ngaruh ke nilai ini. Ini misalnya saya kasih lihat dulu nih. Untuk nilai presensi itu kan bobotnya 30% ya. Nah, di sini. Nah, tuh. Ini ya, nah ini saya nggak scroll ke bawah karena takutnya ada nilai-nilai yang kosong, jadi saya, aduh,
Nah, ini saya spill atasnya aja. Nah, jadi kalian dalam setengah semester ini sudah dapat berapa nilai? Coba saya tanya dulu. Halo, halo? Iya, Bu. Dalam sampai sesi 9 ini kalian sudah dapat berapa nilai? Jujur saya belum ngecek, Bu, satu persatu. Wah, harus dicek dong. Siap. Kalau nggak dicek, kita nggak tahu. Iya, Bu, siap. 40%. 40%. Saya ngasih apa aja untuk nilai? Tugas sama UTS. Oke, tugas 1 dan UTS ya. Oke, tugas 1 sudah ada nilainya kan di LMS? Sudah ya? Nah, Ya, nilai yang di LMS itu sudah saya tarik ke si akad. Jadi nanti untuk semua nilai rekapannya dari tugas 1, UTS, UAS, dan kehadiran nanti dilihatnya di si akad untuk melihat grade-nya apakah dapat A, B, C, D, atau E. Gitu ya. Nah, sampai sesi 9 ini kalian sudah dapat 40%, yaitu tugas 1 dan UTS. Ini bobotnya kan ada nih 20%, 20%. Nah, di sesi 9 sampai sesi 16, nah kalian nanti ada 2 komponen penilaian lagi, yaitu UAS dan kehadiran. Gitu ya. Nah, kenapa kehadiran itu selalu saya kasih tahu untuk jangan lupa untuk mengerjakan kuis, download materi. Nah, ini karena kehadiran itu bobotnya 30%, setara dengan UAS. Jadi, nih. Jadi usahakan setiap sesinya kalian mengikuti kegiatan perkuliahan, ya setidaknya mengerjakan kuis lah. Gitu ya. Kalau kalian mengerjakan kuis, otomatis kalian akan mencari jawabannya lewat materi. Pasti kalian download modul, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kan udah hadir nih. Berarti aman kan? Dapat nih 30% gitu. Oke. Jadi nanti presensi saya cek lagi berdasarkan dari report hasil kegiatan perkuliahan di LMS-nya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait presensi dan nilai-nilai, silakan. Kalau hasil kuisnya rendah ngaruh juga ya, Bu ya? Oke, misalnya kuis saya rendah nih dapat 50. Itu Ya. nggak ngaruh, tapi terhitung presensi kehadirannya hadir. Gitu ya. Oh, syukurlah. Oke, kalau hadir otomatis ngaruh ke nilai ini, kehadiran 30% ini. Gitu ya, setidaknya mengerjakan. Mau nilainya 10, 20, 50, tapi masih tergolong hadir. Berarti masuk ke sini. Gitu ya. Ya, ada lagi silakan. Sebelum masuk ke materi. Udah masuk materi, Bu. Berapa? Kita sudah 14%. Oke. Oke, kita langsung ini ya, belajar ke materi tentang looping atau perulangan. Oke, perulangan. Ya,
Ini termasuk dasar dalam bahasa pemrograman. Jadi ini kan sudah ada di materi UTS ya. Jadi kita pelajari dulu untuk loopingnya. Kayak ini untuk pembelajarannya tujuannya yaitu mampu menggunakan struktur perulangan for, do while, dan while. Jadi kita ada 3, for, do while, dan while. Lalu tujuan lagi untuk mampu memanfaatkan struktur ketiga ini untuk memecahkan soal-soal matematika dan fisika. Nah, seperti ini untuk jenis-jenis perulangannya. Ada while, do while, dan for. Oke. Untuk pernyataan while, ini mengecek terhadap looping dilakukan di awal. Oke. Ini bentuk umumnya seperti ini, while, lalu kondisi, lalu di bawahnya pernyataan. Gitu ya. Proses perulangan akan terus berlanjut jika kondisi itu bernilai benar nih. Jadi akan melalui proses perulangan terus, gitu ya. Akan berhenti jika kondisi itu salah. Nah, seperti ini untuk gambar flowchart-nya. Oke, ini untuk kondisi looping itu kan kalau dari gambar, kalau kita membaca gambar flowchart itu dilihat dari panah alurnya kan ya. Alurnya dari atas ke bawah. Ini. Lihat panahnya. Oh, panahnya satu aliran nih, berarti dibaca dari atas ke bawah. Nah, di sini ada loop entry, misalnya ada angka yang dimasukkan. Lalu kita tes kondisinya. Apakah kondisi itu bernilai benar atau salah? Kalau salah, ini kan salah nih. Kalau salah, ini kalau benar. Kalau salah, berarti kan keluar dari looping. Kalau benar, lalu lakukan pernyataan dari loopingnya. Gitu ya. Lalu program running. Nah, looping itu kan gini nih alurnya, perulangannya seperti ini. Jadi dia muter balik lagi ke awal, gitu ya. Lalu tes kondisi lagi. Ini kan jika kondisi benar tuh dia ngecek terus nih, ngecek terus selama kondisinya benar. Proses looping itu berhenti jika salah. Kalau kondisinya salah berarti keluar, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan gambar flowchart-nya. Ini kodenya. Nah, dilihat dari nomor 1. Nomor 1 ini ya. Nih. Selama kondisinya, gitu kan dibacanya. While, selama ada kondisi, gitu ya. Jika bernilai benar, gitu ya. Jika bernilai benar, if true, lihat panahnya. Nih. Kondisi if true. Nih panahnya ke sini ya. Jika kondisi benar, maka langsung nih lakukan nomor 4. Nih 1, 2, 3. If true-nya kan masih dalam kondisi. Lakukan body the loop atau statement-nya untuk dieksekusi. Nah, ini masih di dalam kurungnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ke 4, langsung ke 5 atau misalnya ada update-an. Gitu ya. Jika ada update angka, berarti lakukan kondisi lagi ke 6. Gitu ya, ke 6. Berarti ke atas lagi. Terus looping sampai kondisi di luar dari loop. Berarti kan sudah else-nya nih. Berarti kita lakukan ke 7. Kayak contohnya seperti ini.
Oke, ini ada contoh program pernyataan while. Nah, ini kalau kita copy paste ke bahasa C, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Mana outputnya? Nah, outputnya seperti ini. Bahasa C++ sebanyak 10 baris. Nah, gimana caranya supaya muncul 10 baris ini? Nah, kita coba untuk analisa. Gitu ya. Jadi tanpa kita menggunakan aplikasi bahasa C++ ini, kita bisa menganalisanya gitu ya. Nah, kita karena 10 itu kelamaan ya, kita ganti soalnya menjadi 3 nih. Ya, kita ganti 3. Oke. Oke, fokus ya. Misalnya kayak ini kita udah tahu ya, include IOStream untuk input output bahasa C-nya untuk mengecek fungsi integer, cout. Nah, kita pakai include IOStream. Langsung kita gunakan using namespace std, yaitu standar input output gitu ya. Standar input output yaitu kita gunakan cout, lalu ada di sini kita buat variabelnya. Nah, langsung kita buat fungsinya apa di sini? Halo, halo. Main, Bu. Fungsi main ya. Iya, main, Bu. Nama fungsinya fungsi main. Nah, di dalam fungsi ada struktur looping yaitu while. Nah, ini di sini kita jangan kelewat ya. Kita ada deklarasi inisialisasi variabel. Oke, inisialisasi variabel. Variabelnya apa di sini? Integer, Bu. Variabel. X. Oke, variabelnya X bertipe data apa? Integer. Oke, Integer. variabel X bertipe data integer. Oke, berarti satu variabel aja ya. Oke, sekarang variabel ini diisi nilai awalannya berapa? 1. 1 nih. Jadi kita udah dikasih tahu nih, X itu bernilai 1. Oke, langsung di sini ada while X kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Jadi selama X-nya kurang dari 3, maka lakukan pernyataan ini. Lalu langsung melakukan cetak bahasa C++. Setelah itu, X++. Oke, halo, halo. Halo, Bu. Oke, ini sudah terlihat. Nah, ini saya buat di sini ya supaya gampang. Jadi, kita buat tracing program. Tracing program. Gitu ya. Nah, di sini inputan awalnya berapa tadi? X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Yeah. Lalu apa? While.
Oke, while. Kita while kan selama, apakah while X kurang dari sama dengan 3. Kita ganti ya soalnya menjadi 3. Kalau 10 kelamaan. Ini untuk batas akhir perulangan. Gitu. Nah, langsung cetak nih. Oke. Langsung nih, misalnya X-nya sama dengan 1. Langsung masuk ke sini. Selama X-nya kurang dari sama dengan 3, ini artinya apa? Artinya apa? Coba diartikan. X-nya. X-nya jadi 1. Gimana di sini gantinya? Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Kan gitu. Iya. Ya. Iya. Ya nggak? Betul. Dicek kan ya? Jika ada kondisi kan ada apakah bernilai true atau false. Ini benar Ya. atau salah? Apakah 1 kurang dari 3? Benar. Benar kan ya? True. Ya. Kalau true berarti apa? Kondisi benar. Dilihat di programnya. Jika kondisi benar berarti apa? Dia si out. Oke, berarti cetak bahasa sih ya. Plus ya. Oke, berarti di sini langsung di sini nih kita buat output. Output untuk looping pertama. Berarti bahasa C++. Nah, ini kita baru 1 nih. Udah sampai sini? Langsung kita cek lagi di programnya. Kita program itu sampai ke baris yang mana? Yang si out, Bu. C out. Ben, Terus ya. program itu ngecek ke bawahnya kan ya? Iya, Bu. Nah, ngecek ke bawahnya apa tuh katanya? X. Kemudian menambahkan variabel X. X plus plus kan ya? Artinya apa? X plus plus itu? X ditambah 1. X plus plus itu artinya X tambah 1. Oke, X-nya berapa di sini? 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. Oke, sekarang X yang terakhir itu berapa? 2. Nah, X yang pertama itu kan kita udah ada nih dikasih tahu awal variabelnya 1. Karena kita sudah melalui proses while dan proses iterasi pertama menjadi X-nya 2. Jadi di sini kita buat seperti ini. Nah, iterasi pertama. Nah, langsung di sini buat lagi. Mana tadi? Jadi ini mohon maaf ya kalau ada suara anak nangis. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Oke, iterasi pertama. Nah, sekarang kita langsung supaya tahu kita ada iterasi berikutnya dari mana? Dari mana nih? Program itu kan, program looping itu akan terus dilakukan selama kondisinya benar kan ya? Iya, Bu. Kondisinya benar kan? Looping akan berhenti jika kondisi itu salah. Nah, ini masih kondisi benar atau salah? Benar. Kondisi true, berarti masih lakukan iterasi kedua kan ya? Looping kedua. Looping. Nah, kita buat lagi iterasi kedua. Ini saya giniin supaya gampang mencernanya ya. Iterasi kedua. Oke, sekarang balik lagi. Kita baca lagi programnya paling atas. Berapa X-nya sekarang? 2. X-nya sama dengan 2. Kita cek lagi. Selama. Kita cek lagi. Itu kan ya. While.
terus X. Apakah X-nya kurang dari 3? X yang sekarang berapa? X-nya 2. X-nya 2. Dicek lagi nih. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 3? True. Benar atau salah? Benar. 2 itu kurang dari 3 nggak? Iya, benar, Bu. True. Benar, berarti true. Kalau true berarti apa? Ngapain programnya? Print out. Mencetak bahasa C++. Langsung mencetak. Mencetaknya di mana? Di Output. output. Bahasa C++. Nah, udah ngecetak nih, terus ngapain lagi? Menambahkan variabelnya, Bu. Tambah variabel dengan 1. Oke. Ini saya kopas ya, supaya cepat. Nah, X-nya berapa? X yang terakhir? 2. X yang terakhir berapa? 2. 2 ditambah 1. Sama dengan berapa? 3. 3. Jadi X yang terakhir adalah 3. Sekarang cek lagi, ini masih kondisi benar kan ya? Masih true ya? Berarti masih ada iterasi ketiga, Bu. Oke, masih ada iterasi ketiga. Masih looping lagi nih, ke atas lagi nih terus. Oke, kita buat lagi. Iterasi ketiga. Iterasi ketiga. Oke, X yang terakhir berapa? 3. X-nya 3, kita cek lagi. While X kurang dari 3. Ini X sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Ya. Ini kita ubah, X-nya berarti 3 kan, cek lagi. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Benar. Benar gak nih? Benar. Benar ya, karena ada sama dengannya nih. Ya. True. Kalau benar apa? Kalau benar apa? Baca di programnya. Cetak, Bu. Oke, cetak bahasa C. Nah, kita ke atasin lagi. Bahasa C++. Oke, udah cetak. Habis cetak ngapain? Menambahkan variabel X. Oke, tambah variabel X. Berarti berapa nih? Ini sama ya? Variabel X, berarti X-nya yang terakhir berapa? 3. Ya. Tambah 1 sama dengan 4. Gitu ya? Iya, Bu. Ini kan mengubah X-nya doang kan? Nah, berarti X-nya sekarang menjadi 4. 4. Ini masih lanjut atau enggak? Lihat dari kondisinya. Masih, Bu. Masih ya, masih true. Coba aja dulu ya. Kita buat lagi iterasi ke-4. Iterasi ke-4. Oke, X-nya sekarang menjadi 4. Kita cek lagi. Oke. Berapa nih? Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Halo? Iya. Oh, Bu. Benar atau salah? 4 kurang dari 3 gak sih? salah.
Salah lah, Salah kalau sih. salah ya false. Oh, Dilihat dari struktur loopingnya, kondisi looping akan selesai jika apa? Variabel X. Variabel X-nya bernilai false. Ya, Jika berarti kondisi bernilai bernilai false. false, berarti program looping selesai. Gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, berarti kalau looping selesai berarti apa? Di sini ada lagi nggak? Udah ya, berarti program terhenti, nggak ada lagi. Nggak ada statement lagi kan ya? Ya. Oke, berarti yang sudah dicetak adalah bahasa C++ 3 kali. Baik. Gitu ya. Oke, ini nanti saya share untuk apa nih? Tracing program. Gitu ya, analisanya. Oke. Kita lihat lagi di slide. Oke, tadi kan kita flashback lagi. Nah, ini ya, yang tadi dilihat dari flowchart-nya. Selama dia kondisinya benar, maka dia akan looping terus nih, terus. Sampai kondisi salah. Tidak memenuhi dari kondisi ini maksudnya ya. Berarti program keluar. Oke, itu untuk while. Oke, sudah ada. Oke. Pada perulangan while, proses atau perintah mencetak kata bahasa C++ akan terus dilakukan selama variabel X masih kurang atau sama dengan 10. Karena di soalnya batasnya sampai 10. Setiap kali melakukan perulangan, nilai dari variabel X akan bertambah 1. Tadi ya yang iterasi tadi, X tambah 1 terus, sampai 2 tambah 1. Oke, ini ada lagi. Contoh lagi. Wah, ini sampai 99 nih. Kalau kita tracing gak kelar-kelar ya nih. Sampai kapan ini kita tracing? Nah, makanya kita gunakanlah program. Gitu. Kan ini ceritanya nih kalau kita waktu kita sekolah nih. Sekolah kan suka telat ya. Halo, halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, misalnya kan kalau telat masuk kan suka ada hukuman ya biasanya ya. Hukumannya apa sih misalnya? Tulis di board kan ya, tulis di papan tulis. Saya tidak akan melakukan apa nih misalnya? Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali gitu ya. Kan gitu hukumannya. Nah, kita gunakan aja while nih. While sebanyak 99 kali, misalnya seperti ini. Oke, apalagi nih? Kita contoh lagi ya ini. Ini kalian boleh ya, supaya cepat waktunya. Ini kan kalian sisa kopas aja lalu kita di-convert ke bahasa C-nya. Jadi kita pelajari aja. Oke, misalnya integer I. Ini kan kita udah tahu ya. Udah tahu. Integer I ada variabel I yang isinya 0. Lalu ada while selama I-nya bukan, ini kan artinya selama I-nya bukan sama dengan 99, maka lakukan ini gitu. Oh, ini ngecek doang apakah bukan 99. Ini artinya bukan, aduh susah. Bukan 99 ya artinya, tidak sama dengan. Iya. Artinya itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Oke, berarti gimana? I-nya 0. Apakah kita cek deh, 0-nya berapa? 0-nya masuk ke mana di sini? I. Apakah 0 itu bukan 99?
Benar. Bener kan? Dia kan true nih, true. Kalau true apa? Langsung nih, masukkan sebuah bilangan. Ya, berarti di sini masukkan sebuah bilangan. Berarti di sini diminta user menginputkan angka kan ya? Ya Iya. enggak? Kan ada in buat input. Ya. Iya. Misalnya inputkan ini kebetulan usernya ngisi 41. 41. Nah, 41 ini akan masuk ke mana? Variabel I. 41 ini akan masuk ke variabel I. Nah, 41 masuk ke variabel I, langsung ada tampilan lagi, mencetak lagi. Bilangan Anda adalah, sini ada I, berarti berapa? 41. Bilangan Anda adalah 41. Benar ya? Nah, ini benar nih. Nah, oke, selama I-nya bukan 99. Betul. Oke. Coba misalnya ini sama ya, kalau 57 itu kan bukan 99, berarti masih true. Berarti masih ngecetak lagi nih 57. Lalu 75, apakah 75 itu sama dengan 99? True, betul. True. Berarti kan ngecetak lagi ya 75. Sekarang 99. Kalau kita ngeceknya I-nya sekarang 99 gimana? Dia tetap ya, Bu ya. Dia masih ngeprint, Bu, karena dia di dalam iterasi kan si Dia masih ngeprint kan ya kalau 99. Iya. Kalau 99. Apakah 99 bukan sama dengan 99? Iya. True atau false? False nih ini. False. False. Nih kalau diginiin. True atau false? False. False. False ya? Ya. Kalau false berarti nggak ngecetak dong. Iya, Bu. Karena dia perintah cetaknya masih di dalam iterasi yang dia 75, Bu. Oh iya. Oke, benar-benar ya. Ya. Benar. Coba deh. Ada yang bisa ini nggak kopas ke bahasa C++-nya? Coba ada yang bisa? Ini di materi yang ini, Bu ya. Slide kelima. Coba deh. Jadi harus dicoba. Kalau saya aja yang nyoba, berarti saya doang yang pinter nih. Ayo kalian coba ya. Misalnya apa sih? CPP atau SH? Iya, Ibu. Salah. Oke, ini terlihat. Oke, tadi di mana sih? Di sini ya. Oke, kira-kira ada komponen lagi nggak yang belum ya? Oh, ini ada double, kita hapus. Ada lagi? Kira-kira yang memicu keeroran? Oke, kita coba ya, run. Muncul, masukkan sebuah bilangan. Kayak di slide tadi gimana? Selama bukan 99, coba dia langsung ke 99 ya. Enter, bilangan Anda adalah 99. Terus apa lagi? Enter lagi, muncul. Berhenti kan ya? Tapi dia nggak muncul perintah untuk masukkan bilangan lagi, Bu.
Ya, karena program itu sudah, berarti ini udah false ya, terhitungnya ya. Dia ngecetak aja nih, tapi tidak melakukan iterasi selanjutnya, gitu. Oke, coba kalau saya misalnya 1, ya kan terus nih, masukkan sebuah bilangan, muncul otomatis 2, terus 5, terus kan ya, selama bukan 99, gitu. Kalau 099, apa coba? Di enter masih kecetak kan ya? Oh 0 enggak ini ya? Oh 0 dia enggak dibaca dia 0. Ya, karena integer. Integer ya. Oke. Oke, jadi masih kebaca. Jadi dia masih dia sudah false. Berarti tidak diminta menginputkan bilangan lagi. Oke, sampai sini paham ya? Bu, berarti yang INT sama dengan 0 itu sebenarnya nggak 0 pun berapa aja sama bebas ya Bu, asal bukan 99. Karena itu untuk inisiasi awal doang. Ya, ini untuk inisialisasi awal doang. Kalau I-nya Ya, nggak saya inisialisasi gimana nih gini? Nggak, diisi 5 gitu kan sama aja berarti ya Bu? Diisi 5. Iya, Iya, coba sama. ya. I sama dengan 5. Selama bukan segini, kan ya gitu. Coba ya. Coba diisi 5. Mana tuh? Dia kan masih gak ngaruh. Tuh. Masih sama ya. Oke? Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana tadi? Nah, jadi ini saya sengaja nih mundur ke belakang supaya ini kan belum sempat kita pelajari ya. Jadi ini dasar nih, minimal tahu dulu tentang looping. Oke, sekarang ke pernyataan while ini apa nih? Tubuh loop berupa pernyataan. Oke, ini sama ya kayak tadi prosesnya. Oke, do while. Oh, yang tadi while nih. Nih, yang pertama itu while, sekarang do while. Ada do. While itu kan dia gini doang, while. Nah, sekarang yang kedua, do while. Jadi pernyataan do mula-mula pernyataan yang dijalankan. Gitu ya. Tubuh loop berupa pernyataan. Kayak ini masih sama, kondisi bernilai salah, maka pernyataan tidak dijalankan lagi. Kayak ini sama juga, kalau kondisinya bernilai benar, maka pernyataan dijalankan lagi, kemudian kondisi diperiksa lagi nih. Oke, jadi bedanya apa? Ini kan secara struktur kan sama aja. Yang membeda itu proses perulangannya dengan while. Nah, seleksi di while itu ada di atas. Kalau perulangannya ada di do while. Oke, kita lihat ya perbedaannya. Oke, mana nih ini? Inisial star, inisialisasi. Oke, ini kan do while. Coba kita lihat yang flowchart while-nya. Nah, ini gini doang nih kalau while. Satu ini doang, satu kondisi langsung. Kalau do while, nah ini dia ada body of loop,
ada increment-nya. Nah, di sini kondisinya baru diceknya di bawah. Beda ya, kalau while tadi dicek dulu, baru lakukan body of loop, kan gitu. Kalau do while, ininya dulu, pernyataannya dulu, baru dicek. Paham? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Aman ya? Oke. Nah, ini masih untuk strukturnya. Do while berarti yang pertama do. Lalu ada statement-nya, body of the loop. Lalu ada while-nya. While dalam kurung condition. While itu pasti ada dalam kurung condition nih. While kurung buka, kurung tutup condition. Nah, seperti ini. Nah, kalau dilihat kayak gini kan kelihatan ya. Oke, ini programnya ngapain nih kira-kira? Oh, ini ngecetak dulu, baru ngecek. Gitu ya. Ngecetak dulu, baru ngecek. Iya, Bu. Ya. Oke, misalnya coba ya kita bikin seperti tadi supaya lebih paham. Mana tadi? Nih. Ini sudah terlihat? Halo? Sudah, Bu. Nah. Oke, kita tracing ya. Oke, misalnya inisialisasi pertama dibaca dari program teratas, baris paling atas gimana? Langsung ke fungsi. Fungsi main. I-nya berapa sekarang? Inisialisasi awal berapa? 0. 0. I-nya sama dengan 0. Langsung do katanya. Do. Terus apa lagi? Mencetak Oke, apa yang dicetak? C++. Langsung aja di sini ya. C++. Ya. Ada lagi nggak? Menambahkan variabel. Oke, tambah variabel berapa? I plus 1. 1. I plus 1. Kita dulu. Ya. I-nya kan 0 ya. I plus 1 sama dengan 0 tambah 1. 1. Udah ya? Do udah, sekarang while langsung ngecek nih kondisinya. Selama I-nya kurang dari 10, ganti 3 ya, biar cepat. Siap. Selama I-nya kurang dari 3, ya udah ini mah ngecek doang apakah true atau false kan gitu. Iya. Oke, I-nya berapa di sini? I-nya 1. I-nya jadi 1. Benar? Iya. 1. Iya. Apakah 1 kurang dari 3? Benar. Benar. True. Benar. Terus ngapain? True. Kalau udah kondisi true terus ngapain? Balik lagi ke do. Gimana tuh? Kembali ke do ya. Kembali ke do-nya ya? Iya. Oke, berarti ini Iterasi pertama. iterasi 1. Betul? Ya.
Oke, sekarang iterasi kedua. Iterasi kedua, I-nya berapa sekarang? I-nya? I-nya 1. Satu. I-nya 1. Terus, du. Cetak apa? C++. C++. I-nya berapa? 1. Ini ya, berarti ini. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus apa lagi? While Ngecek. I kurang dari 3. I-nya berapa sekarang? 2. Apakah 2 kurang dari 3? Halo? True. True. Terus ngapain lagi? Masih true nih. Masih iterasi ketiga, Bu. Masih iterasi ketiga. Berarti baru kecetak 2 kali C++ ya? Ini kan ngecetak nih. Ini kan outputnya dia. Nih. Oke, langsung iterasi ketiga. Oke, iterasi ketiga. I-nya berapa yang terakhir? 2. I-nya 2. Wah, ini ya 2 ya. Nih. I-nya 2. Langsung apa? Dilihat di programnya. Cetak lagi kan ya? Iya, Bu. C++. 2 berarti increment ya. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dicek nih, I-nya sekarang jadi 3. Apakah 3 kurang dari 3? False. False. Berarti looping selesai. Berarti yang kecetak berapa kali? 2, Bu. 2 kali apa? Ini kan udah nyetak duluan. 3. 3. Kita buktikan ya. Bener gak sih? Coba ya. Mana nih tadi? Contoh. Nah ini ya. Oke. Ini saya ganti 3. Apakah benar atau salah nih yang kita tracing tadi? Coba kita run. Ada yang error nih. Errornya apa? Unexpected error. Oh, apa nih? Oh, ininya nggak kebaca. Kurung buka, kurung tutupnya. Nah, tuh. Udah ya. Oke, mana nih? Oke, bener ya. C++ 3 kali. Jadi itu gunanya kita tracing program. Jadi tanpa kita melalui aplikasi kita bisa ngeprediksi nih outputnya apa ya, itu namanya tracing program. Oke, jadi tadi ini prosesnya yang tadi yang kita buat. Nah ini, gitu ya, tuh. Bener ya? Iya, Bu. Oke. Oke, dual tadi udah. Ini
Ini sama ya, contohnya seperti tadi. Tapi ini masih sama nih, selama angka yang dimasukkan itu bukan 99, maka masih lakukan cetak inputan ya. Kalau do while, dilaksanakan dulu pernyataannya, baru dicek gitu. Sama aja ya. Tuh, outputnya sama aja. Oke, kita... Nah, looping akan berhenti jika user telah memasukkan angka 99. Berarti ini yang terakhir. Oke, apalagi? Nah, sekarang ada do while, sekarang yang terakhir yaitu for. Nah, for. Oke, kalau for ini dia lebih ringkas karena bentuknya hanya satu baris seperti ini. Masih sama ya, struktur for itu untuk perulangannya. Tapi kita udah diketahui jumlah perulangannya. Oke. Dari segi penulisannya, struktur for lebih efisien karena lebih simpel dan sederhana. Nah, seperti ini bentuk umumnya. For dalam kurung. Nah, ini ada 3. Inisialisasi, syarat, dan penambahan. Jika ini kondisi benar, maka langsung lakukan pernyataan ini. Inisialisasi ini artinya variabel awal. Misalnya kita udah dikasih tahu nih variabel awalnya I sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, ini ada inisialisasi. Lalu ada syarat. Syarat ini adalah kondisi untuk keluar dari perulangan. Apakah X kurang dari 3? Ini syaratnya. Lalu ada penambahan, sama seperti tadi, increment atau decrement. X plus plus atau X min min. Gitu ya. Ini tambah 1. Ini tambah 1. Ini kurang 1. Gitu ya. Oke, seperti ini untuk flowchart-nya. Oke, ini sama ya, inisialisasi. Lalu proses looping-nya yang mana? Nih, yang ini nih flowchart-nya. Nih, kalau alurnya melingkar seperti ini pasti looping. Ada true, ada false, ini looping nih pasti. Looping akan keluar jika kondisi itu salah atau false. Berarti ini exit for loop. Oke, seperti ini. Oke, inisialisasinya berarti variabelnya apa di sini? Variabel di for apa? Halo? J. Variabelnya J. Inisialisasi awalnya berapa? 0. 0. Batas akhir dari loopingnya berapa? 9. 9 ya. Ya. Oke. Ini penambahan atau pengurangan? Penambahan, increment. Penambahan ya, J++. Berarti ini sama nih, variabelnya harus sama. J. Gitu. Kalau ini tiba-tiba ada I, error nih pasti. J-nya jadi nggak nambah gitu ya, Bu? Nggak nambah. Dia berarti ngecek doang. Tapi urutannya ini ya, 1, 2, 3. Kiri, tengah, kanan. Lalu lakukan, jika kondisi benar, maka lakukan ini, see out. Berarti ada operasi perkalian di sini, bintang nih.
Ya, gitu. Itu nanti variabel J-nya nggak jadi berantakan, Bu. Variabel J-nya. Ya kan J-nya dikali J, itu J dikali 2. Enggak, kan ini hanya ngecetak aja. Ini inisialisasi ininya kan di sini doang nih. Oh, jadi tidak mempengaruhi Nggak variabel. mempengaruhi, ini cuma ngetes, ngecek kondisinya. Kalau ini kan nanti kan ada perubahan. Ada contohnya nggak? Ini apa? Sama ya? Coba kalau ini saya ganti 3 deh biar cepet. 10. Coba ya, kalau J-nya 0. Coba kalau ini gimana? Sekarang ke looping. Jadi supaya paham ya. Nah, ini. Jadi belajar itu harus sabar ya. Nah, ini ya. Kita tracing. Ini kan programnya cuman ini doang ya. Tracing J pertama berapa? J-nya 0. Terus apa? Cek nih di sini. Berapa? J kurang dari 3 ya, Bu? Apakah 0 kurang dari 3? Kan ini sama aja prosesnya. Apakah 0 kurang dari 3? Tuh. True. Kan gitu. Ya. Ya. Kalau true, maka lakukan apa? Baris ke kanan apa? Menambahkan variabel. Berarti J plus 1. J-nya berapa di sini? 0. 0 plus 1 sama dengan 0. Udah nih. Udah ngecek. Terus apa? Terus apa? Udah ngecek, ngapain? Mencetak. Cetak. Cetak berapa? Berarti di sini langsung output ya? Ya. Output berapa? J kali J berapa? 0 tambah 1 bukannya 1. Apa? Oh iya, salah. 0 tambah 1. Nah. J kali J berapa? 0 kali 0? 1 kali 1. Kondisinya sekarang 1 kan Bu J-nya? Bentar. Oh iya. Ya, benar. Oke, berarti 1 nih. Berarti gitu ya. Jadi sama dengan 1. Oke, si out yang pertama berapa? 1. Terus apa lagi? Bawahnya apa? 2. 1 kali 2 berapa? 2. Terus apa lagi? 1. Gini ya. 1, 2, 1. Bener gak sih? Coba ya, kalau kita
keprogramkan, coba apa tuh yang terjadi? 121 kan tadi ya? Wah, ini gambar lagi. Oke, kita langsung buat di sini berapa tadi? For integer for berapa tadi? I berapa tadi? I sama dengan 0. I sama dengan 0, titik koma kan gitu. Iya. Lalu dicek, yang dicek I kurang dari 3, titik koma, I, oh J ya tadi ya, J ya. J. Terus ini J plus, gitu kan ya? Iya. Ada lagi nggak? Di atasnya ada INTJ dulu, Bu. Oh, inisialisasi dulu ya. Iya, variabel. Oke, inisialisasi variabel integer J titik koma. Gitu. Ada lagi di Iya, Bu. sini? Langsung di sini lakukan cout. Apa tadi ininya? J kali J kali J. J-nya berarti gimana? Nggak pakai Nggak ketik. pakai ini kan ya, langsung kan? Ya, matematika. J kali J. J kali J. Terus n line. Ini bukan? Ya, iya, Bu. J kali 2, J kali J 3 kali. Coba ya. Kita coba aja kalau kita ragu dengan tracing kita. Titik komanya, Bu. Oh ya, titik koma ini ya. Kalau for pakai titik koma nggak? Yang Di bodinya pakai, Bu. Di fornya. namanya pakai. Di for-nya pakai ya ini ya? Enggak, Bu. Di bodinya aja. Pakai kurung buka kurung tutup nggak ya? Pakai, Bu. Pakai, Bu, betul. Kali J. Ini di sininya nih. Ini kan udah, kira-kira ada yang memicu keeroran? Ada nggak kira-kira? Aman ya? Enggak, Bu. Aman. Coba kita run. Oke. Wah, ini nih 0, 0, 0. Salah tadi berarti. Berarti kunci pertama tetap Benar, Bu, benar. J Oh, pertama iya. Kan ini. 0 dulu ya, dicetak dulu berarti. Iya, Bu, benar. Berarti setelah pernyataan baru dia menambahkan ya, Bu. Iya, pernyataan setelah kita lakukan ini, baru J-nya ganti 1. Jadi ini 0 dulu nih. Jadi yang ini otomatis belakang ya, Bu ya. ini nanti Di akhir untuk ya. iterasi selanjutnya. Gitu ya. Coba ya saya print screen. Ini makanya supaya tahu ya. Mana tadi? Nih. Outputnya 121. Berarti kan tadi J-nya sama dengan 1, benar nggak tadi? 121, benar nih. Benar ya? Kalau J-nya sama dengan 1. Nih. Benar ya? Oke, berarti gimana? Kita perbaiki nih iterasinya.
Gimana? Berarti ini langsung, ini kan dia nambahin aja tapi tidak dilakukan di sini. Gitu ya. Berarti di sini J sama dengan 0. Nah, ini 0, 0, 0. Nah, sekarang iterasi kedua gimana? Nah, ini sama nih. Iterasi kedua berarti J-nya berapa? 1. J-nya 1. 1 masuk ke sini. Berarti apakah 1 kurang dari 3? Betul. Betul. Berarti ini kan 1. Ini kan 2. Ini 2 ini di-keep dulu. Gitu kan ya? Ya. Nah, sekarang langsung lakukan operasi matematika J. J kali J berapa? 1 kali 1 berapa? 1. J kali 2? 2. 2. Berapa? J pangkat 3. Berapa nih? Oh, J. J kali J kali J. 1 kali 1 kali 1. 1. Oke, sekarang iterasi kedua. Oke. Ini 2 ya. Oke, berarti ini 2. Apakah 2 kurang dari 3? Benar. Benar. Berarti kan 2 tambah 1 sama dengan 3. 3-nya di-keep dulu. Langsung kita cetak berapa, J? Apa ininya? J kali J kali 2. J. Berapa? 2 kali 2, 4. 2 kali berapa tadi? 2 lagi. 2 kali 2, 4. Terus, apa lagi? 2. J kali J kali J. 8. 8. Benar gak nih? Nah, benar tuh. 4, 4, 8 nih, iterasi ketiga. Nah, ini kan masih kondisi true nih. Nih, masih true. Ya. Kita langsung J. Kita cek dulu, ya kan? J sama dengan 3. Berapa? Berapa? 3? Apakah 3 kurang 3? Salah. Salah. Kondisi false. Maka, apa? Maka, looping, Program stop. apa? Selesai. Selesai. I-nya banyak. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ini outputnya. Oke, paham ya? Gampang ya? Kita save dulu. Tracing program loop. Oke. Sampai sini paham nggak? Untuk konsep looping nih, halo? Ya, Bu. Gampang ya? Ya. Gampang, ini mah. Tuh. Oke, ini sama seperti tadi, sudah. Nah, ini juga sama. Konsepnya sama. Ini dicek dulu satu-satu, baru kita cetak. Selama kondisinya masih true, maka lakukan ini. Kalau false berarti program selesai. Nah, ini juga sama. Ini masih menggunakan for, tapi dicetaknya X aja. Berarti muncul X sebanyak 10 kali. Udah selesai. Gitu ya. Oke, silahkan jika ada pertanyaan terkait perkuliahan, presensi, dan materi. Silakan.
Atau ada kendala, Bu, saya belum ngerjain tugas 1, gimana ya? Oke, silakan. Kalau untuk presensi Bu, di materi itu kalau kita cuman hanya like aja termasuk absen nggak Bu? Unduh Ya dan jangan like aja lah, itu belajarnya gimana? belajarnya kan setelah diunduh. Aktivitas perkuliahannya masa like aja sih? Ya, Ayo. terkadang ini sih Bu, kalau kita komen gitu ya, terus di notifikasi itu sering banget banyak muncul yang tanggapan-tanggapan begitu, jadi saya bingung lihatnya. Ya jangan ini, kalian fokus di mengerjakan kuis aja. Meskipun nggak komen, nggak like, nggak download materi, minimal mengerjakan kuis. Kuisnya juga cuma 2 soal. Ya, jadi misalkan ada materi nih Bu di matkul lain nih, Mm-mm. hanya ngasih bahan materi, cuman dia nggak memberikan kuis. Mm-mm. Jadi terkadang saya itu cuma download, unduh gitu kan, baru saya like, tapi saya nggak komentar. Itu aja sih Itu Bu. aman sih harusnya. Kalau dosennya cuma upload materi dan materi pun sudah di-download, sudah aman seharusnya. Oh ya, siap. Gitu ya. Ya. Kalau rata-rata sih untuk standar di Unsia itu, pembelajaran itu akan dinyatakan hadir jika ada kuis, nih ada kuis, lalu download materi. Ini kan ada reportnya nih. Ini kan saya belum ngerekap presensi kalian. Nah, ini sudah ada reportnya. Saya akan mengalfakan jika di postingan sesi 9 ini kosong semua nih, strip semua. Ini kan otomatis nggak buka LMS sama sekali ini. Gitu ya. Oh gitu. Nah, ini kan saya udah tahu nih mana nih yang aktif, mana yang enggak. Meskipun kuisnya dapatnya 50, enggak apa-apa. Ini masih dihitung hadir. Nah, kehadiran ini ngaruhnya kemana sih, Bu? Ngaruhnya ke nilai perkuliahan. Nah, balik lagi nih. Balik ke kehadiran sebanyak 30%. Jadi, di semua mata kuliah, kalian ada 2 penilaian lagi, yaitu UAS dan kehadiran. Masing-masingnya 30% nih, gede. 60% lagi kalian. Gitu ya. Oke, ada Bu, lagi? berarti kagak tugas 2-nya dong, Bu? Langsung UAS. Ya, nggak ada tugas 2, langsung ke UAS. Tapi kehadirannya 30%. Kalau di pemrograman visual ada tugas 2, Bu. Wah, bahaya itu. Itu coba dikomunikasikan atau ditanyakan ke dosennya. Nggak ada tugas 2 gitu. Ya, tapi sih dia cuma mau lihat perkembangan programnya aja sih, Bu. Tugas 2 nanti larinya kemana di sini? Kurang tahu Ini kan saya. di si akad ini kan nilai akhir kalian akan muncul di sini semua. Jadi untuk ngecek nilai nggak usah lihat di LMS lagi nanti, di si akad semua untuk nilai akhir. Kalau tampilan mahasiswanya yang di mana Bu carinya, Bu? Tampilan mahasiswa apa? Yang ngelihat nilai itu di bawah ya, akademik nilai mahasiswa ya, Bu? Iya. Tapi masih ditutup. Iya, masih ditutup kalau di si akad. Oh. Oke. Ini Faisal nih, kenapa nih? Di sini ada yang namanya Faisal nggak? Masuk nggak? Faisal. Oh, ini belum dinilai nih Faisal. Nggak ada, Bu. Ada di sini Faisal Faturrahman. Halo, halo.
nggak hadir kayaknya Bu Faisal. Kayaknya beda kelas ya. Faisal Faturrahman ya. Ini kayaknya nggak ke itu. Ke ini bener ya. Faisal Faturrahman ada di sini? Nggak ikutan Pikon kayaknya Bu. Nah, itu Bu. Tapi satu kelas kok Bu ini ada. Tolong kasih tahu ya, kelas berapa Faisal? 103 Bu. 103. Takut lupa saya nanti ketinggalan. Itu apa sih? UTS ya, nilai UTS Faisal Faturrahman. Nah, ini nih, waduh. Nah, aman ya? Dah. Tuh. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya cukup. Oke, kalau tidak ada, nanti silakan bertanya di lain kesempatan ya. Berarti nanti kita ada Vicon lagi untuk materi yang kira-kira perlu kita bahas, gitu ya. Jadi Vicon ini bersifatnya tidak wajib untuk dosen dan mahasiswa, gitu. Meskipun kalian tidak hadir Vicon juga tidak apa-apa, tapi kalau ingin menambah ilmu, silakan akses video rekamannya ya. Siap Bu. Oke, kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini berarti ada 16 mahasiswa yang sudah hadir. Saya print screen. Kita tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.